Bayangkan ini, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menginspirasi para pejuang dengan tulisannya, dan memimpikan republik jauh sebelum proklamasi dibacakan. Tapi kemudian, dia dituduh sebagai pengacau, ditangkap, dan bahkan ditembak mati oleh sesama anak bangsa. Siapa dia? Tan Malaka. Hari ini, kita akan menyelami kisah pahlawan yang terlupakan ini. Seseorang yang pernah disebut oleh Bung Karno sebagai jauh lebih revolusioner dari siapapun. Pada masa awal kehidupannya, Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di negeri Pandan Gadang, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Sultan Ibrahim. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketajaman berpikir dan semangat belajar yang tinggi. Lalu, ia mendapat kesempatan langka pada masa itu, sekolah di Belanda. Di sana, ia mulai mengenal ide-ide sosialisme, komunisme, dan nasionalisme. Ia juga sadar kemerdekaan Indonesia tak bisa diraih dengan cara-cara biasa. Sekembalinya ke Indonesia, Tan Malaka tak hanya bergerak di dunia politik, tapi juga pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan menyebarkan pendidikan kritis, hal yang sangat ditakuti penjajah saat itu. Salah satu warisan intelektual terbesarnya adalah buku Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui buku Madilog, Tan Malaka mendorong rakyat Indonesia untuk berpikir ilmiah, kritis, dan rasional, meninggalkan tahayul dan fanatisme buta. Buku ini dianggap sebagai karya filsafat terbesar Indonesia pada abad ke-20. Meski mencintai Indonesia, hidup Tan Malaka justru dihabiskan di luar negeri, di Filipina, Belanda, Uni Soviet, hingga Tiongkok. Ia dikejar-kejar penjajah, dan sayangnya juga ditolak oleh para elit Indonesia sendiri. Pemikirannya yang radikal, meski bukan anggota Partai Komunis Indonesia, membuat banyak pihak curiga. Bahkan, saat Indonesia merdeka, Tan Malaka sempat dipenjara oleh pemerintah Indonesia sendiri karena dianggap membangkang. Padahal, ia adalah orang pertama yang menulis ide tentang Republik Indonesia jauh sebelum 1945 dalam pamflet berjudul Menuju Republik Indonesia 1925. Pada tahun 1949, di tengah kekacauan pasca kemerdekaan, Tan Malaka ikut bergerilya melawan Belanda. Tapi karena konflik internal dan politik yang rumit, ia ditangkap oleh pasukan Indonesia sendiri di Kediri, Jawa Timur. Tanpa pengadilan, Tan Malaka ditembak mati. Dan lokasi kuburannya pun lama tak diketahui. Dari kisah seorang tokoh revolusioner Indonesia tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam hidup tak selamanya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Terkadang, apa yang menjadi ide dan cita-cita kita direbut oleh orang lain dan mereka berhasil mewujudkannya. Tetapi, sebelum kejadian itu terjadi, maka eksekusilah ide kita sebelum orang lain yang melakukannya. Dan terakhir, di channel Risman Maulana Yusuf ini, saya tekan henti-henti untuk memberikan pandangan pada tokoh-tokoh sejarah yang pernah hidup di dunia. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment.